Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan independent test yang beranggotakan yang pertama Siti Komaria, yang kedua Tita Yulia, yang ketiga Rizky Selegar, yang keempat saya sendiri, Rizky Sofiantoro. Pengertian independent test. Independent test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Misal kelompok kelas A dan kelompok kelas B, di mana responden dalam kelas A dan kelas B adalah dua kelompok yang subjeknya berbeda. Bandingkan dengan nilai pretest dan post-test pada kelas A, di mana nilai pretest dan post-test berasal dari subjek yang sama, atau disebut dengan data berpasangan. Apabila menemui kasus yang data berpasangan, maka uji beda yang tepat adalah uji parity test. Tujuan independent test yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan rata-rata, manakah yang lebih tinggi? Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Baik, di sini adalah contoh soal yang akan diuji dengan independent sample t-test. Soalnya adalah seorang mahasiswa dalam penelitiannya ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai ujian antara kelas A dan kelas B pada Fakultas Psikologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian dengan menggunakan sampel sebanyak 20 responden yang diambil dari kelas A dan kelas B, dan masing-masing kelas terdapat 10 responden. Data-data yang didapat adalah sebagai berikut. Nilai ujian yang didapat dari kelas A adalah yang pertama 32, yang kedua 35, yang ketiga 41, yang keempat 39, yang kelima 45, yang keenam 43, yang ketujuh 42, yang kedelapan 47, yang kesembilan 42, dan yang ke-10 adalah 37. Dari kelas B, nilai ujian yang didapat adalah yang pertama mendapat nilai 35, yang kedua 36, yang ketiga 30, yang keempat 28, yang kelima 26, yang keenam 27, yang ketujuh 32, yang kedelapan 35, yang ke-9 38, dan yang terakhir adalah 41. Dan pengelompokan kelas-kelas tersebut adalah kelas A diwakili dengan angka 1 dan kelas B diwakili oleh angka 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Selegar, NIM 1021826. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah mengolah data dengan independent sample t-test. Yang pertama yaitu pada kolom name baris pertama ini saya beri nama nilai ujian seperti ini. Pada baris kedua ini saya beri nama kelas. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita pindah ke kolom desimal. Pada kolom desimal ini saya akan merubah menjadi 0 semua seperti ini. Kemudian pada label pada baris pertamanya saya akan beri nama nilai ujian lagi seperti ini. Pada baris kedua saya beri nama kelas. Nah, kalau sudah pada kolom values saya akan merubah pada baris kedua. Kita klik 3 titik ini dan akan muncul kotak dialog seperti ini.
Kemudian pada value ini saya akan ketik angka 1. Angka 1 ini akan saya beri label kelas A. Nah, seperti ini. Lalu kita klik add. Nah, pada value lagi ini saya akan ketikkan angka 2. Angka 2 ini akan saya beri label kelas B. Kelas B. Kita klik add lagi. Nah, di sini maksudnya kode 1 ini akan mewakili kelas A. Kode 2 akan mewakili kelas B. Begitu. Lalu kita klik OK. Nah, kolom-kolom yang lainnya ini dibiarkan saja. Selanjutnya kita pindah ke data view. Klik. Nah, di sini sudah ada 2 kolom yang sudah saya buat tadi pada bagian variabel view. Ada nilai ujian dan juga ada kelas. Selanjutnya saya akan menginput data yang ada di Excel. Data ini akan saya input pada SPSS. Saya akan pindah ke sini. Jadi tujuan saya atau tujuan kita kali ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai antara kelas A dan kelas B. Nah, cara penginputan di SPSS-nya itu caranya yaitu yang pertama saya akan blok nilai-nilai kelas A, blok, kemudian copy dan kita pindah, kita paste di sini di nilai ujian. Nah, seperti ini. Kemudian nilai kelas B juga kita blok, kita copy, kita pindah pada bagian sini. Jadi nilai kelas B tadi kita paste di bawah nilai kelas A. Kemudian untuk pengelompokan kelasnya, untuk kelas A ini kita blok kodenya. Di sini kodenya kelas A yaitu 1, angka 1. Kemudian kita copy, kita paste di kolom kelas sini. Kita paste. Begitu pula pada kelas B. Kita blok, kita copy, kemudian taruh di sini. Kita paste di sini. Nah, seperti ini proses penginputan data untuk uji independen sampel t-test. Langkah selanjutnya adalah saya klik analis ini. Kita klik, terus pilih compare means, lalu pilih independent sample t-test, klik. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian pada bagian nilai ujian ini saya input ke kotak yang ada di kanan ini, yaitu test variabel. Itu caranya, klik tanda panah ini seperti ini. Kemudian untuk kelasnya ini saya akan input ke grouping variabel. Saya klik tanda panah ini. Nah, seperti ini. Kemudian saya klik define groups. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Pada grup 1 ini saya akan ketikkan angka 1. Pada grup 2 ini diketik angka 2. Kalau sudah, saya akan klik continue. Lalu saya akan klik OK. Nah, di sini muncul untuk output SPSS-nya, yaitu output independent
yaitu untuk output independent sample t-testnya. Di sini ada dua output. Yang pertama yaitu output grup statistik, yang kedua adalah output independent sample t-test. Yang selanjutnya yaitu dari output ini akan dijelaskan lagi oleh teman saya selanjutnya. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, NIM 1021-828. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil output independent sample test. Sebelum kita menafsirkan atas hasil output tersebut, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample test. Yaitu yang pertama, jika nilai signifikan two-tailed lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar antara kelompok A dan dengan kelompok B. Dan yang kedua, jika nilai signifikan two-tailed kurang dari 0,05, maka ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar kelompok A dan dengan kelompok B. Ya, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang grup statistik. Ya, berdasarkan tabel output grup statistik diketahui bahwa jumlah rata-rata kelas A dan kelas B ini adalah jumlah hasil belajar kelas A dan B ini adalah sampelnya adalah sama. Sedangkan nilai dari rata-rata dari kedua kelas ini berbeda, yaitu kelas A adalah 40,30, sedangkan kelas B adalah 2,80. Dengan demikian, secara deskriptif, statistika dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dan kelas B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau nyata atau tidak nyata, kita perlu menafsirkan output independent sample test. Yaitu yang pertama, berdasarkan output Levens test for quality of variance adalah sebesar 0,613, yaitu ini lebih besar dari nilai 0,05 tadi, maka bisa diartikan bahwa varian antara data kelompok kelas A dan kelas B adalah sama. Dan sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat pada tabel equal variance azimuth. Ya, yang kedua yaitu berdasarkan output independent sample test pada bagian equal variance azimuth diketahui nilai signifikan two-tailed adalah sebesar 0,003,
itu berarti kurang dari 0,05, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji coba independen sampling test dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa kelas A dan kelas B. Selanjutnya dari tabel output di atas diketahui mean difference adalah sebesar 7,500. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa kelompok A dengan hasil rata-rata siswa kelas B, yaitu sebesar itu di mean difference yaitu 7,500. Perbedaan tersebut dalam lower 2,985 sampai dengan 12,015 itu dalam kurung 95% confidence interval of the difference, dan itu lower upper, itu yang terlihat jelas di sini perbedaannya pada nilai upper. Ya, seperti itu penjelasan dari saya. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari kelas A, yaitu nilai rata-ratanya yaitu 40,30 dan kelas B yaitu 32,80. Stand dari devolutionnya yaitu 4.595 dan kelas B yaitu 5.007 rupiah. Dan stand error dari mean yaitu dari kelas A yaitu 1453 dan kelas B yaitu 1583. Yang kedua yaitu dari independent simple test yaitu mean dispensednya yaitu 7.500 dan dari equal varian not S1 yaitu 7.500. Baik, dari stand error defension yaitu terdapat nilai ujiannya yaitu 2.149 dan 2.149 yaitu dan lowernya yaitu 2.985 dan 2.982 yaitu, dan usernya yaitu 1.215 dan yang kedua yaitu 1.218. Mungkin itu dari kesimpulan kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.